warahmatullahi wabarakatuh. Materi di bab 1 ini mengenai SOP penataan produk. Pada materi bab 1 ini, kita akan sama-sama mengidentifikasi pengertian SOP penataan produk. Lalu kita akan memahami layout atau tata letak toko. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik pemajangan barang, lalu mengidentifikasi peralatan display yang dipakai. Juga memahami strategi pengembangan produk. Sebelumnya, apa itu SOP? Ya, benar. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Tujuan dari SOP yaitu yang pertama, menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam suatu organisasi atau unit kerja. Jadi kalau SOP penataan produk ini berarti menjaga si pramuniaga atau pegawai kasir di unit kerja tersebut. Lalu yang kedua adalah agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Misalnya pramuniaga itu bagiannya apa, kasir ini bagiannya apa, pasti SOP-nya antara kasir dan pramuniaga berbeda. Selanjutnya memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. Yang selanjutnya melindungi organisasi, unit kerja, dan petugas dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Karena SOP atau aturannya sudah jelas, prosedurnya sudah jelas, langkah-langkah kerjanya sudah jelas, jadi meminimalisir kesalahan-kesalahan si pegawai tersebut ya. Lalu selanjutnya untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi atau inefisiensi. Yang selanjutnya adalah persiapan penataan produk. Setelah kalian mengetahui apa itu SOP, lalu kita akan mempersiapkan penataan produk. Dalam mempersiapkan penataan produk, pengelompokan produk ini penting untuk dilakukan guna memudahkan penataan dan pencarian oleh konsumen yang ingin membeli, juga oleh karyawan yang ingin membersihkan atau merapikan produk tersebut. Yang pertama, pengelompokan produk. Penataan produk di supermarket harus sesuai dengan kategorinya masing-masing untuk memudahkan konsumen berbelanja dan juga memudahkan karyawan dalam perawatan. Yang pertama, produk dikelompokkan berdasarkan jenis produknya. Produk yang akan ditata harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Contohnya nih ya, food, makanan sama makanan, itu jenisnya makanan. Masuknya ke dalam kategori atau jenis food. Lalu minuman masih ke food. Dan non-food. Non-food ini misalnya deterjen dan lain-lain. Lalu fresh, peralatan rumah tangga, fashion, dan lain-lain. Nah, pengelompokan produk ini harus dilakukan sejak produk disimpan di dalam gudang. Jadi bukan hanya di area penjualan saja, tapi juga di dalam gudang. Gunanya apa? Untuk memudahkan karyawan atau pegawai atau pramuniaga untuk mengambil barang di gudang kalau barang tersebut sudah kosong di area penjualan. Nah, pengelola supermarket ini harus membuat daftar jenis produk yang akan ditata. Nama barang-barangnya apa aja? Daftar kelompok produk tersebut akan digunakan untuk membuat perencanaan layout produk atau biasa kita sebut sebagai planogram. Planogram ini adalah perencanaan atau perancangan visual yang mengatur penempatan barang dagangan pada rak yang biasanya dibuat oleh visual merchandiser atau tim marketing. Jadi daftar jenis produk ini digunakan untuk perencanaan layout atau planogram dibuat oleh marketing. Lalu yang kedua, produk dikelompokkan berdasarkan merek produknya.
setiap jenis produk akan dikelompokkan lagi. Selain kita mengelompokkan berdasarkan jenisnya, food, non-food, fresh, dan lain-lain, nah produk tersebut kita kelompokkan lagi berdasarkan mereknya. Karena satu jenis produk dibuat oleh lebih dari satu perusahaan. Contohnya nih, merek sampo. Sampo itu ada merek Sunsilk, Dove, Pantene, Clear, dan lain-lain. Jenisnya itu sampo. Jenisnya masuknya ke non-food. Non-food kan ada banyak nih. Nah, dikerucutin lagi masuknya ke jenis sampo. Tapi sampo ini kan banyak mereknya ya. Jadi kita kelompokin lagi berdasarkan mereknya. Pengelompokan produk berdasarkan merek ini akan memudahkan pramuniaga dalam penataan dan juga memudahkan konsumen dalam berbelanja. Lalu yang ketiga, produk dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran produk. Produk dijual dengan ukuran yang berbeda-beda. Maka produk harus dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Contohnya tadi sampo. Berdasarkan jenisnya kita udah mengelompokkan bahwa itu adalah non-food. Lalu dikelompokkan atau dikerucutkan lagi jenisnya sampo. Nah, sampo ini dikerucutkan lagi atau dikelompokkan lagi berdasarkan mereknya, yaitu tadi Pantene, Sunsilk, Clear, dan lain-lain. Nah, sampo berdasarkan mereknya ini Pantene kita kelompokkan lagi berdasarkan ukurannya. Ukurannya ada yang berapa ya kalau sampo, lupa tuh. Ya disesuaikan lagi ya berdasarkan ukuran. Nah, di sini ada contohnya minyak goreng. Minyak goreng yang refill ada yang 500 ml, 1 liter, dan 2 liter. Pengelompokan dan pengklasifikasian produk ini disebut POS atau Point of Sale. Biasanya disusun dengan urutan ukuran produk, jenis produk, merek, submerek, spesifikasi, dan warna. Ini adalah contoh klasifikasi produk di supermarket. Yang pertama, kolom pertama ini adalah kolom nomor, jenis, merek, submerek, spesifikasi. Spesifikasi di sini kita pakai ukuran ya, bisa juga varian atau rasa kalau makanan. Lalu ada warna. Nah, untuk produk yang pertama ini adalah jenisnya sebenarnya ini food. Lalu kita kerucutin lagi sebagai jenis minyak goreng. Mereknya ada Bimoli, Sania, Vilma, dan lain-lain. Nah, submereknya Bimoli Klasik, Bimoli Spesial. Lalu ukurannya refill 1 liter, refill 2 liter. Nah, yang kedua ini masuknya ke jenis non-food, jenisnya pasta gigi. Mereknya apa aja? Pepsodent, lalu Ciptaden, dan lain-lain. Submereknya ada Pepsodent Sensitif, Pepsodent Herbal, Pepsodent Sensitif, Pepsodent Herbal juga. Lalu diklasifikasikan lagi berdasarkan spesifikasi. Di sini diambil adalah ukurannya. Pepsodent yang sensitif ada yang ukuran 90 gram, ada yang 160 gram, dan ada juga yang herbal 90 gram dan 160 gram. Lalu dikelompokkan lagi berdasarkan warnanya. Diklasifikasikan lagi berdasarkan warnanya, ada Pepsodent sensitif warna kemasannya merah muda. Lalu Pepsodent yang herbal warna kemasannya hijau. Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan penataan produk, kita mengetahui tujuan dari penataan produk. Pada saat proses pemajangan produk, aspek seni atau estetika dalam menata produk harus diperhatikan. Selain keindahan, penataan produk, klasifikasi produk juga harus diperhatikan agar terkesan rapi. Nah, di sini adalah tujuan pengklasifikasian produk bagi produsen. Jadi dengan menata produk ini kita berarti mengklasifikasikan produk sesuai dengan jenisnya, mereknya, ukurannya, dan lain-lain. Yang pertama bagi produsen adalah mempermudah penyimpanan di gudang. Jadi si karyawan ini tidak kesulitan untuk menyimpan barang-barang di gudang karena sudah
dikelompokkan berdasarkan jenisnya, mereknya, dan lain-lain. Yang kedua, mempermudah penataan di ruang pajang. Yang ketiga, mempermudah pengambilan dari tempat pajang atau gudang. Ketika barang di tempat pajang habis, kita bisa dengan mudah mengambil barang tersebut di gudang tanpa harus muter-muterin gudangnya dulu untuk mencari tahu apakah produk tersebut masih ada atau tidak. Yang keempat, mempermudah pengawasan dan pemeliharaan. Ini untuk barang-barang yang diklasifikasi atau dikelompokkan berdasarkan ini ya, ada zat cair, yang bubuk, susu kan pengawasan dan pemeliharaannya beda dong dengan makanan. Susu yang cair atau juga susu bubuk juga beda pengawasan dan pemeliharaan. Lalu, tujuan pengklasifikasian produk bagi konsumen. Yang pertama, memudahkan konsumen dalam mencari dan memilih produk yang akan dibeli. Dan juga memudahkan dalam berbelanja. Karena produk sudah terklasifikasi dengan baik, sudah dikelompokkan berdasarkan merek, jenisnya, ukurannya, variannya, maka kita sebagai konsumen tidak kesulitan dalam mencari barang yang kita ingin beli. Gitu. Lalu selanjutnya, peralatan display. Sebelum melakukan penataan produk, peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam display harus dipersiapkan. Peralatannya apa saja? Nah, di sini adalah tugas kalian. Kalian membuat kelompok berisikan 5 orang, lalu mencari penjelasan dan contoh gambar dari materi peralatan display produk, supermarket, fashion, dan sport. Yang pertama, kelompok 1, gondola, shelving, wagon, and gondola, dan ambalang. Yang kedua, showcase, show chiller, bins, frozen, Nah, maksimal ini sebelum mapel penataan produk dimulai ya. Berarti paling lambat hari Jumat. Nanti Word-nya akan saya kirim, formatnya akan saya kirim. Terima kasih, materi hari ini selesai. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.